Shin Tae-yong belum bisa temukan komposisi terbaik di Timnas U23 Indonesia. Rasa penyesalan Kapten Timnas U23 Indonesia usai menang lawan Timor Leste. Hanya menang tipis atas Timor Leste, Shin Tae-yong beberkan alasan performa jungkat-jungkit Timnas U23 Indonesia. Banyak buang peluang bagi Timnas U23 Indonesia, Ramadhan Sananta hilang kepercayaan diri. Shin Tae-yong belum bisa temukan komposisi terbaik di Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong masih terus berusaha mencari komposisi terbaik usai tampil buruk di dua pertandingan pertama di Piala AFF U23 2023. Timnas U23 Indonesia masih menyia-nyiakan banyak peluang pada laga terakhir lawan Timor Leste. Tentu, Shin Tae-yong mengaku masih belum puas dengan komposisi saat ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memuji para pemain yang sebelumnya sudah berpengalaman di skuad Timnas U23 Indonesia. Namun, hal itu tak berlaku untuk para pemain lainnya yang baru bergabung dengan skuad Timnas U23 Indonesia untuk turnamen Piala AFF U23 2023. Pelatih asal Korea Selatan tersebut masih berusaha keras untuk mendapatkan komposisi terbaik untuk Timnas U23 Indonesia. Hal ini karena Timnas U23 Indonesia bakal mengincar satu tiket ke putaran final Piala Asia U23 2024 nanti. Sebagai pintu masuk, Timnas U23 Indonesia bakal tampil pada babak kualifikasi pada bulan September 2023. Pada turnamen tersebut, Timnas U23 Indonesia bakal satu grup dengan Turkmenistan dan Cina Taipei. Timnas U23 Indonesia bakal tampil sebagai tuan rumah pada ajang tersebut. Stadion Manahan, Solo bakal mendapatkan kehormatan untuk menggelar kualifikasi Piala Asia U23 2024. Rasa penyesalan Kapten Timnas U23 Indonesia usai menang lawan Timor Leste. Timnas U23 Indonesia hanya menang tipis atas Timor Leste pada laga pamungkas fase grup Piala AFF U23 2023. Kemenangan tersebut memastikan Garuda Muda masih punya nafas panjang pada turnamen Piala AFF U23 2023. Meski begitu, penampilan Timnas U23 Indonesia tetap dalam sorotan. Bagas Kava mengaku timnya banyak memiliki peluang malam ini, tetapi gagal mendapatkan banyak gol untuk Timnas U23 Indonesia. Pemain belakang Barito Putra tersebut apresiasi seluruh skuad Timnas U23 Indonesia atas kemenangan tersebut. Bagas Kava masih menyimpan harapan agar Timnas U23 Indonesia menembus babak semifinal Piala AFF U23 2023. Jika sudah menembus babak semifinal, Bagas Kava berharap Garuda Muda bisa kembali dengan semangat yang lebih kuat. Nasib Timnas U23 Indonesia masih bergantung pada hasil lainnya di fase grup Piala AFF U23 2023. Timnas U23 Indonesia minimal berharap pada hasil dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Ketiga tim tersebut diharapkan bisa menang atau imbang atas lawan-lawannya pada laga terakhirnya pada fase grup. Hanya hasil tersebut yang membuat Timnas U23 Indonesia bisa memperpanjang nafas di Piala AFF U23 2023. Hanya menang tipis atas Timor Leste, Shin Tae-yong beberkan alasan performa jungkat-jungkit Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong membeberkan performa naik turun Garuda Muda setelah hanya menang tipis 1-0 atas Timor Leste. Sebenarnya Timnas U23 Indonesia juga mencatatkan banyak sekali peluang dalam laga ini. Dalam laga ini, terlihat sekali bila Timnas U23 Indonesia memiliki masalah terutama untuk mengalirkan bola di lini tengah ke depan. Masalah juga datang dari segi finishing, setidaknya mencatat ada 3-4 peluang emas yang bisa jadi gol. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong menjelaskan memang segala permasalahan yang dialami tim saat ini berakar dari tidak bisa memanggil pemain terbaik. Sehingga performa Timnas U23 Indonesia bisa sangat labil, naik dan turun yang bisa dialami di setiap pertandingan. Dari segi pemanggilan pemain, kami tidak bisa membawa hampir 70% dari tim terbaik. Liga Indonesia sedang berjalan dan klub tak bisa mengirim pemain mereka ke turnamen ini.
Jadi di setiap pertandingan level performa kami bisa berkemenang atau bahkan bisa sangat jatuh. Karena dengan situasi terbatas dan situasi yang sulit ini buat kami, tambahnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengapresiasi Timor Leste karena sudah tampil baik saat lawan timnas U23 Indonesia. Kedua tim menampilkan usaha yang keras dan juga saya mengapresiasi performa Timor Leste dan juga pemain dari tim saya, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong kembali sindir AFF usai timnas U23 Indonesia kalahkan Timor Leste. Keseriusan ASEAN majukan sepak bola dipertanyakan. Shin Tae-yong menilai anak asuhnya sudah bekerja dengan keras di lapangan. Selain itu, Timor Leste juga memberikan perlawanan yang sengit hingga akhir pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap AFF punya tugas tak sekadar menggelar turnamen, tetapi juga mengembangkan sepak bola Asia Tenggara. Sebelumnya, Shin Tae-yong terlihat sangat emosional dalam beberapa keputusan wasit dan hakim garis tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal tersebut bisa terlihat dari ekspresi wajah Shin Tae-yong yang bahkan mendapat kartu kuning. Satu hal yang ingin saya sebutkan adalah saya tidak ingin menyebutkan tentang orang-orang atau posisi tertentu. Tetapi jika AFF ingin mengembangkan reputasi kompetisi ini dan juga bila negara-negara ASEAN ingin mengembangkan sepak bola, kita perlu memikirkan sesuatu, tambahnya. Saya tidak ingin menyebutkan ada beberapa hal tertentu tetapi pemain melakukan yang terbaik di lapangan. Tetapi beberapa pengambilan keputusan yang bisa jadi pengubah permainan. Kita harus memikirkannya, pungkasnya. Banyak buang peluang bagi timnas U23 Indonesia, Ramadhan Sananta hilang kepercayaan diri. Ramadhan Sananta mengaku banyak peluang yang dia terbuang percuma saat melawan Timor Leste. Dalam misi mendapatkan kemenangan, skuad Garuda Muda lebih banyak memberikan ancaman pada laga yang digelar di Rayong Provincial Stadium. Salah satu pemain yang banyak menciptakan ancaman di lini serang Indonesia adalah Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta menjelaskan semua pemain sudah bekerja habis-habisan untuk meraih kemenangan di laga ini. Tim pelatih juga sudah mempersiapkan strategi terbaik demi mendapatkan 3 poin. Apalagi, mereka ditargetkan untuk mendapatkan hasil terbaik demi 1 tempat di babak semifinal Piala AFF U23 2023. Pemain asal Persis Solo ini mengakui bahwa dia terlalu banyak membuang peluang di depan gawang Timor Leste. Kondisi ini membuatnya sedikit hilang kepercayaan diri karena gagal memaksimalkan kesempatan. Saat ditanya momen mana yang membuatnya down, Sananta menjelaskan bahwa pada babak kedua, beberapa peluang emas di gawang Timor Leste masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Dia berjanji bahwa hal tersebut akan dievaluasi untuk pertandingan selanjutnya. Apalagi, skuad Garuda Muda masih berpeluang lolos ke babak semifinal meski harus menunggu hasil tim-tim lain. Pratama Arhan tiba-tiba menikah di Jepang, PSSI sudah tahu dari lama. Salah satu pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan menurut PSSI tidak menikah secara tiba-tiba namun telah memberitahukan niatnya sejak lama. Kabar gembira sekaligus mengejutkan datang dari Tokyo, Jepang. Salah satu pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan resmi melepas masa lajangnya dengan menikahi perempuan bernama Nurul Azizah Rosiade. Berita ini dibagikan oleh Ketua PSSI, Erick Thohir yang langsung terbang ke Tokyo, Jepang untuk jadi saksi pernikahan Arhan dan Zize. Media bolasport.com coba menanyakan kepada manajer timnas U23 Indonesia Endri Erawan soal pernikahan Arhan yang terkesan mendadak. Namun Endri mengatakan bila memang Arhan sudah memberitahu PSSI jauh-jauh hari, tetapi memang tidak dipublikasikan. Udah lama sebenarnya, udah dari beberapa minggu yang lalu rencananya, kata Endri Erawan. Memang tidak dipublikasikan, tapi kita di PSSI sudah tahu kalau Arhan mau menikah, ya seminggu lalulah saya tahunya, tambahnya. Endri pun memberi ucapan selamat kepada Arhan untuk pernikahannya dengan putri pebisnis dan anggota DPR RI, Andre Rosiade itu. Sementara itu, pesta pernikahan ini juga dihadiri oleh beberapa pemain Tokyo Verdy. Salah satunya adalah Matheus Caldeira. Pemain yang berposisi sebagai kiper itu turut membagikan momen bahagia yang ada di akun Instagram pribadinya.